usaha beternak kuda sudah sejak lama dikenal bangsa kita. Kondisi dan faktor yang menguntungkan usaha peternakan kuda ialah tanah Indonesia yang mengandung kapur, musim hujan panjang, dan padang rumputnya luas, sehingga bisa memenuhi kebutuhan makanan kuda. Setiap peternak atau pemilik kuda hendaknya berprinsip bahwa kuda yang hidup dalam perawatannya memerlukan lebih banyak perhatian daripada kuda yang hidup di alam bebas. Di alam bebas, kuda dapat mencari sendiri makanannya, sedangkan kuda yang dirawat manusia, kehidupannya bergantung pada yang diberikan manusia kepadanya. Salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan peternakan kuda adalah pakan. Pakan akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan kuda. Di samping tentunya faktor perawatan dan kesehatan yang tidak boleh disepelekan. Semua ketentuan ini berlaku bagi segala jenis kuda, baik kuda asli maupun impor. Di Indonesia, kita kenal beberapa macam makanan kuda seperti gabah, jagung, dedak halus, dan kasar, kacang hijau atau kedelai, dan lain-lain. Makanan pokok bagi kuda adalah rumput. Ada bermacam-macam jenis rumput yang dapat diberikan kepada kuda. Dengan makanan rumput saja, kuda sudah dapat hidup. Tetapi, untuk mencapai prestasi, maka kuda diberi makanan tambahan berupa konsentrat. Konsentrat terdiri dari jagung, gabah, dan kacang-kacangan. Selain rumput dan konsentrat juga diberi multivitamin dan mineral. Makanan kuda diberikan sesuai usia, keadaan, dan kegunaannya. Usia kuda dapat dibagi dalam beberapa tahap. Usia 1-6 bulan, 6-12 bulan, 12-24 bulan, 24 bulan ke atas. Untuk kuda berumur 1-6 bulan tidak disediakan makanan khusus karena masih ikut dengan induknya, ikut makan makanan induknya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah makanan induknya. Induk kuda yang menyusui makan untuk 2 ekor, dia sendiri dan anaknya. Jika induk itu sudah bunting lagi, maka dia makan untuk 3 ekor. Dalam hal ini, maka pemberian makanan harus 3 kali lipat, khususnya pemberian multivitamin dan mineral. Kekurangan multivitamin dan mineral mengakibatkan pertumbuhan anaknya di luar dan di dalam kandungan kurang sempurna. Di samping, induknya juga akan menjadi lemah. Pemberian kacang-kacangan dan bugil membantu pembentukan air susu dalam jumlah cukup. Pengaturan makanan diberikan pagi, siang, dan sore. Pemberian pakan kepada kuda pacu lebih banyak dipusatkan kepada konsentrat, multivitamin, dan mineral. Pemberian rumput dibatasi. Pemberian konsentrat sesuai dengan kebutuhan akan kalori energi sebagai kuda pacu. Menurut pendapat Mende tahun 2015, menyatakan bahwa melihat tujuan produksi kuda untuk kemampuan kerja baik saat dipacu maupun menarik beban, serta bentuk atau postur tubuh yang ideal dan tampak indah waktu diperlombakan, maka tentunya faktor yang sangat penting diperhatikan adalah pakan, khususnya zat-zat makanan. Kecernaan zat-zat makanan merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas bahan pakan atau ransum yang dikonsumsi ternak kuda. Kuda termasuk hewan herbivora non-ruminan. Sistem pencernaan ternak kuda berbeda dengan ternak lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menguji kecernaan pakan. Karena tinggi rendahnya kecernaan bahan pakan memberikan arti seberapa besar bahan pakan itu mengandung zat-zat makanan dalam bentuk yang dapat dicernakan ke dalam saluran pencernaan. Pemberian makan kepada kuda yang sedang istirahat cukup diberi konsentrat, rumput, dan diumbar sepanjang hari. Kuda-kuda tersebut tidak diberi multivitamin dan mineral. Yang dinamakan kuda istirahat ialah kuda betina yang sedang tidak bunting, pejantan sesudah masa kawin, kuda pacu, dan olahraga yang tidak dilatih atau karena cedera atau sedang memperbaiki kondisi, dan lain-lain. Susunan makan kuda terdiri dari jenis makanan dalam bentuk asli atau jagung, dedak, gabah yang masing-masing diberikan dengan jumlah tertentu. Sekarang sudah beredar pakan kuda dalam bentuk pelet atau butiran yang terdiri dari jagung, gabah, dedak, multivitamin, dan mineral. Pemberian makanan diberikan dalam bentuk pelet disesuaikan dengan kebutuhannya. Kandang merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam manajemen peternakan. Nah, untuk kuda yang sehat itu dipengaruhi oleh kandang yang bersih serta lingkungan kandang yang kondusif. Menurut Brady et al. 2010, syarat kandang yang baik yang pertama itu ialah
berlokasi di tempat yang memiliki saluran limbah dan drainase yang baik. Yang kedua, memiliki ventilasi yang cukup. Yang ketiga, memiliki biosecurity yang baik. Yang keempat, dekat dengan sumber air maupun sumber makan. Yang kelima, kandang dibuat minimal lebih tinggi 1 kaki dari lingkungan sekitar untuk memperlancar saluran pembuangan kotoran. Untuk selanjutnya, struktur bangunan kandang menurut Suparman 2007. Yang pertama, atap kandang itu biasanya dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya ringan, misalnya asbes dan lain-lain. Nah, untuk tipe atap kandang yang biasanya digunakan itu adalah tipe gable atau tipe atap yang berbentuk puncak. Nah, untuk tinggi atap itu sendiri dibuat minimal 12 kaki atau sekitar 3,66 meter. Itu dengan tujuan untuk sirkulasi udara di dalam kandang itu lancar sehingga menyebabkan kuda merasa nyaman di dalam kandang. Selanjutnya yaitu dinding kandang. Nah, dinding kandang ini bisa dibuat dari kayu maupun dari bahan semen. Yang penting kuat, karena apabila tidak kuat, nanti apabila saat kuda itu bergerak, maka akan menyebabkan roboh. Nah, yang ketiga itu adalah lantai kandang. Lantai kandang itu sebaiknya dibuat dengan bahan-bahan yang keras, misalnya batu bata atau semen dengan posisi miring ke satu arah. Itu bertujuan untuk mempermudah keluarnya kotoran ke dalam penampungan kotoran. Macam-macam kandang. Nah, sebenarnya dalam pemeliharaan kuda itu hanya diperlukan 2 kandang dan 1 lahan pengembalian. Kandang di sini yang dimaksud yang pertama itu ialah kandang koloni. Kandang koloni ialah kandang yang dibuat dengan ukuran yang cukup luas untuk penempatan beberapa atau banyak kuda. Yang kedua itu ialah kandang tunggal. Kandang yang dibuat secara khusus untuk 1 kuda dengan ukuran tertentu. Yang ketiga itu ialah tempat pengembalian. Tempat pengembalian ialah lahan yang cukup luas yang banyak ditanami rumput dan dibatasi oleh pagar. Tujuan pembuatan tempat pengembalian ialah agar kuda berkesempatan untuk bergerak di alam bebas serta mencari rumput sendiri. Kenapa sih kita tuh harus melakukan manajemen kesehatan? Karena ya kalau misalnya kita manajemen kesehatannya buruk, otomatis keuntungan yang kita dapetin itu juga berkurang karena kita bakal kelebihan biaya buat ngobatin si kudanya itu sendiri. Maka dari itu, salah satu prinsip kesejahteraan hewan kawan-kawan yang diterapkan adalah bebas dari luka, cedera, sakit, dan penyakit. Biosecurity itu penting dalam mencegah dan menangani penyakit pada kuda. Pencegahan dan pengobatan segera dilakukan dengan cepat bila ditemukan luka, infeksi, dan infestasi penyakit seperti caplak. Setiap kuda yang sakit nih, kan kita tuh beli kuda tuh, dia masuk. Nah, nanti kita lihat tuh, kita cek. Kalau misalnya kudanya itu kelihatan udah lemas, lesu, dari matanya itu kelihatan nggak bersinar, nggak bercahaya, dan nafsu makannya juga nggak baik, atau mungkin ditemukan luka-luka di badannya, maka segera dipisahkan dari kuda yang sehat. Kalau misalnya sistem peternakannya itu adalah digembalakan, maka sistem rotasi itu harus diterapkan. Jadi kayak diputer gitu loh. Dia kayak diputer lah, nama rotasi kan. Harus diterapkan untuk menghindari investasi parasit. Lalu, untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu, kuda juga harus diberikan vaksinasi. Nah, penting banget nih. Vaksinasi terhadap penyakit tetanus terutama. Kan ya kalian tahu sendiri kan, kalau di kaki kuda itu pasti dipasangi namanya tapal kuda. Tujuannya biar si kuda itu kuat menanggung beban di badannya dan kakinya nggak mudah lecet. Nah, itu kan terbuat dari logam ya si tapal kuda itu, maka dia tuh kayak rawan banget dengan penyakit tetanus. Oleh sebab itu, kuda harus diberikan vaksinasi terhadap penyakit tetanus. Selain itu, kuda juga perlu diberi vaksin terhadap penyakit herpes dan equine influenza.
Perawatan gigi dan kuku perlu dilakukan secara rutin pada kuda. Salah satu penyakit yang sering menyerang bagian teracak atau kuku kuda yaitu adalah laminitis. Laminitis itu merupakan radang pada kuku kuda yang disebabkan buruknya perawatan pada kuku kuda. Di samping itu dapat dipicu oleh faktor predisposisi yang lainnya seperti pakan. Menurut Blackie and Bett tahun 1994, seekor kuda betina darah akan mencapai masa pubertas atau masa kelamin pada umur 12-15 bulan. Tetapi hendaknya kuda itu tidak dikawinkan sebelum mencapai umur 2 tahun dan bahkan lebih baik lagi setelah berumur 3 tahun. Kuda betina bila dikawinkan pada umur yang lebih muda biasanya tingkat kebuntingannya rendah. Biasanya kuda pejantan unggul akan memberikan keturunan yang unggul pula. Kuda bibit harus sehat dan bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, pincang, lumpuh, atau lain sebagainya. Bibit kuda betina dan jantan harus bebas dari cacat kelamin. Menurut Suharjono tahun 1990, 2 atau 3 bulan sebelum masa pengawinan, kuda jantan mulai dipersiapkan dengan memberikannya pakan bergizi ditambah vitamin-vitamin agar bisa menambah kesuburannya. Pejantan dalam kondisi yang baik diharapkan akan menghasilkan kuda yang sehat pula. Menurut Blackie and Bett 1994, rataan masa kebuntingan seekor kuda betina adalah 335 hari dengan kisaran 315 sampai 350 hari. Dan rata-rata estrusnya sekitar 21 hari. Kuda melahirkan anak biasanya pada malam hari setelah matahari terbenam, karena kuda membutuhkan situasi yang tenang dan sunyi serta tidak banyak gangguan. Salah satu tanda awal kelahiran kuda yaitu kuda betina sudah mengeluarkan atau membuang kantung, lalu membesarnya ambing dan munculnya seperti zat lilin yang terdapat pada ujung puting. Biasanya 12-24 jam kelahiran lilin itu akan melunak dan jatuh, lalu mulai meneteskan air susu. Kadang-kadang tetesan air susu itu juga agak deras. Limbah peternakan adalah seluruh sisa buangan dari usaha kegiatan peternakan, baik berupa limbah cair, limbah padat, maupun berupa gas. Untuk setiap ekor kuda, rata-rata dapat menghasilkan 0,05 kg feses dan 0,03 kg cairan urin per 0,454 kg berat badan setiap harinya. Atau dapat dikatakan, seekor kuda yang memiliki bobot 454 kg dapat menghasilkan sekitar 22,7 kg feses dan 13,62 kg urin per hari. Dan apabila ditotal seluruhnya, satu ekor kuda dapat menghasilkan sekitar 36 kg limbah per harinya. Jumlah feses kuda yang dihasilkan dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, umur, dan juga bobot badan. Jumlah limbah yang dihasilkan menunjukkan bahwa limbah yang dihasilkan dalam satu hari dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Kotoran ternak sendiri dapat menghasilkan emisi yang dapat merusak lingkungan apabila tidak diolah, terutama emisi yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global, yaitu seperti gas karbon dioksida, gas metan, dan juga nitrogen dioksida. Mengapa? Karena gas-gas tersebut dapat membuat perisai yang dapat memerangkap panas sehingga panas bumi yang seharusnya dikeluarkan dari atmosfer bumi malah terpantulkan kembali ke bumi. Selain menyebabkan emisi, besarnya jumlah feses juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, serangga pembawa penyakit seperti lalat, serta hewan pengerat atau tikus apabila tidak ditangani dengan baik dan benar.
Oleh karena itu, sebaiknya feses kuda yang dihasilkan dapat diolah lebih lanjut menjadi suatu produk yang lebih bernilai. Cara umum pengolahan limbah yang banyak dilakukan adalah pembuatan pupuk kompos dan biogas. Nah, untuk pembuatan pupuk, kami akan membagikan bagaimana caranya mengolah kotoran kuda menjadi sebuah pupuk. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Bahan yang digunakan yaitu bakteri EM4, gula, air, kotoran kuda, sekam, dan juga dedak. Sedangkan untuk alat yang digunakan yaitu ember, karung, dan juga sekop. Adapun tata cara pembuatan pupuk dari kotoran kuda, yaitu yang pertama, menyiapkan larutan yang merupakan hasil campuran antara bakteri EM4, gula, dan air. Semua bahan tersebut harus dibuat tercampur dengan sempurna. Yang kedua, membuat campuran yang tercampur merata antara kotoran kuda, sekam, dan dedak. Dan yang ketiga, menyiram campuran bahan dengan larutan EM4. Dan yang keempat, pencampuran dilakukan secara perlahan-lahan dan merata hingga kandungan air sekitar 30-40%. Kandungan air yang diinginkan kemudian diuji dengan menggenggam bahan. Pencampuran yang sempurna ditandai dengan tidak menetesnya air bila bahan digenggam dan akan mekar bila genggaman dilepaskan. Yang kelima, bahan yang telah dicampur kemudian diletakkan di atas tempat yang kering atau dapat juga dimasukkan ke dalam ember atau karung goni. Kemudian dibiarkan selama 4-7 hari. Dan yang keenam, setelah bahan menjadi bokasi, karung goni dapat dibuka. Bokasi ini dicirikan dengan warna hitam, gembur, tidak panas, dan juga tidak berbau. Dalam kondisi tersebut, bokasi telah dapat digunakan sebagai pupuk.